berdoa. Pagi yang Tuhan, biarlah kami bersuka karena Tuhan selalu ada menyertai kami, dan kami yakin kami akan dapat menyelesaikan tugas, pekerjaan, pelayanan, mengatur segala sesuatunya karena Tuhan menyertai kami. Tolong bimbing kami, ajari kami, arahkan kami, tegur kami, dan layakkan kami, supaya hidup kami senantiasa berkenan setiap hari di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur kepadamu. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Semangat semua ini ya. Semangat selalu. Amin. Hari baru, semangat baru. Yes. Hari Jumat, besok malam Minggu. Besok malam Minggu. Saya jomblo, tetap aja sendiri. Tapi bersama Yesus. Iya. Pacar dan kekasih saya Yesus sekarang, nggak ada yang lain. Amin. Puji nama Selama-lamanya Pak, jangan sekarang Pak. Iyalah. Kelihatannya memang selama-lamanya, Bu. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita mau belajar tentang kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya. Setiap manusia itu pada dasarnya memiliki kebiasaan-kebiasaan, saudara. Ya. Saya dulu waktu masih praktek di salah satu gereja, ya, tidak saya sebutkan. Nanti takutnya video kita ditonton, saya malah dipermalukan sama orangnya. Ada seorang hamba Tuhan, saudara. Itu punya kebiasaan buruk aneh. Jadi setiap dia naik mimbar, saudara, mau khotbah, waktu itu saya pengerja di situ, pasti dia lupa yang namanya naikin resleting celananya itu, saudara. Jadi setiap dia khotbah, resletingnya terbuka. Itu berkali-kali, bukan sekali, dua kali, mungkin karena memang teledor, ceroboh, apa memang kurang peduli Pak dengan begitu-begituan gitu ya. Disengajain Pak. Nah mungkin sampai saya buat surat selembar kertas, Pak, tolong resletingnya dinaikin. Langsung berbalik ke belakang, dinaikin. Tapi selesai itu saya dimarahi sama beliau, saudara. Kamu bikin malu saja, katanya. Loh, saya ngasih tahu yang benar kok malah saya dimarah-marah, saudara. Ya, maksud dia kenapa enggak dari awal enggak kamu katakan, kata. Dan itu berlangsung enggak sekali, dua kali, tiga kali. Wah, hampir setiap aku. Sampai saya, karena saya pikir saya tidak terulang lagi, setiap mau naik mimbar saya akhirnya beritahu dulu. Ya. Jadi banyak macamnya, saudara-saudara. Orang yang punya kebiasaan buruk. Jadi untuk mengawali pagi hari ini firman Tuhan, mari kita membaca dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 10. Di sana dikatakan begini. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita tambahkan di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-10, saudara, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi, saudara, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ujilah apa yang layak, apa yang boleh, apa yang pantas.
kepada Tuhan, ya. Sehingga hidup kita ini layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah, ya, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini keren ayatnya, saudara. Mari coba kita menyadari, saudara, bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk tidaklah berkenan bagi Tuhan. Ya, kalau kita membaca ayat ini, berarti Tuhan itu ngajarin kita supaya kita itu meninggalkan yang namanya kebiasaan-kebiasaan buruk. Karena apa? Karena kebiasaan-kebiasaan buruk itu tidak berkenan bagi Tuhan. Ada yang bilang, tapi kan manusia memang makhluk berkebiasaan. Begitu, saudara. Iya, betul. Saya juga menyadari akan hal itu. Saya juga kadang-kadang tanpa sadar sering melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dan pada akhirnya kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu tidak menyenangkan dilihat orang lain. Kalau orang lain saja sudah tidak senang, saudara, dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, apalagi Tuhan, ya kan? Jadi kita memang terbiasa, bahkan tanpa kita sadari, kita sering melakukan cara-cara tertentu, saudara. Sekali lagi saya katakan, yang itu tidak berkenan, baik itu di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Tapi kita juga kudu sadar, saudaraku, banyak kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Ternyata itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan tidak berkenan bagi Tuhan. Saya mempunyai banyak contoh tentunya kebiasaan-kebiasaan buruk itu apa saja, ya. Nah, saya menemukan di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang kedua, saudara. Di sana ada satu kebiasaan buruk yang dijelaskan oleh firman-Nya yang berkata, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jeripayamu dan gajimu, ya, penghasilanmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Apa maksudnya ini? Ini adalah satu pelajaran kepada kita bahwa sebetulnya Tuhan itu ingin mengajarkan kita untuk mengutamakan kebutuhan-kebutuhan dasar, setelah itu kebutuhan-kebutuhan penunjang. Ya, kebutuhan penunjang dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mempunyai uang misalnya, saudara, yang harus kita pikirkan pertama adalah kebutuhan dasar. Kita punya beras apa enggak? Ya. Kita punya lauk pauk apa enggak? Itu kan kebutuhan-kebutuhan dasar. Yang penting ada makanan dan ada pakaian. Jangan sampai kita kelaparan, jangan sampai kita enggak pakai, jangan sampai kita telanjang, artinya enggak punya pakaian. Sehingga kita menjadi orang yang mempermalukan diri sendiri dan tidak enak dilihat orang lain. Nah, kan kira-kira seperti itu. Jadi Tuhan minta kita membelanjakan uang yang kita dapatkan itu untuk kebutuhan dasar. Jadi saya juga begitu, saudara. Setiap saya mendapatkan berkat misalnya dari orang, yang pertama saya pikirkan adalah setidak-tidaknya saya harus beli beras dulu. Ini cukup untuk 1 bulan, dan sisanya baru saya pakai untuk kebutuhan yang lain, kebutuhan penunjang. Ya, karena banyak tentunya, ya banyak sekali hidup ini. Setiap hari kita pasti selalu ada uang keluar, saudara. Ya, nah, belum lagi ditambah tagihan-tagihan, listrik lah, apalah, keamanan lah,
belum lagi kebutuhan sosial yang orang meninggal lah, yang namanya orang lahiran lah. Oh, di desa itu semua, saudara, mulai lahiran, supitan, ngantenan, meninggal, sakit, masuk rumah sakit, itu semua harus dikunjungi, saudara. Dan itu membutuhkan uang, saya katakan seperti itu. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan penunjang, saudara. Kebutuhan penunjang juga yang lain seperti pakaian lah, mungkin sesuatu yang itu itu butuh gitu loh. Dan itu juga harus kita pikirkan. Nah, jadi bukan malah untuk beli yang lain, saudara. Beli yang lain itu apa? Misalnya ini sesuatu yang sia-sia ini. Beli rokok. Ya. Kemudian beli apa lagi? Saya punya teman. Setiap dia punya uang, waktu saya penginjilan, waktu itu saudara-saudara, dia itu tinggal di bantaran rel kereta api ketika saya waktu masih di Jakarta dulu. Jadi setiap mereka punya uang, yang dibeli, yang dicari pertama adalah lem Aibon, saudara. Jadi mereka memilih untuk tidak makan daripada tidak memiliki lem Aibon. Jadi mereka kerjanya ngelem aja gitu, saudara. Kita kasih nasi, mereka tolak, saudara. Yang mereka minta malah uang. Ya. Mereka nggak butuh nasi. Mereka butuh uang untuk beli lem Aibon. Untuk beli ganja, untuk beli narkoba. Bukan untuk itu, saudara, atau untuk beli-beli lainnya yang sebetulnya pada akhirnya itu merusak diri kita sendiri. Nah, sering orang percaya, bahkan ini orang yang di dalam Tuhan mengatakan begini. Memang ada di Alkitab, Pak, ayat yang mengatakan bahwa kita nggak boleh mengeluarkan asap dari mulut kita, katanya seperti itu. Ini bukan masalah ada dan tidak ada, saudara. Tapi di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 jelas dikatakan bahwa tubuh kita ini kan baitnya Roh Kudus. Kita diminta untuk menjaga, merawat, supaya kita sehat. Bukan malah kita rusak. Kan kira-kira seperti itu. Secara letterlek, tidak ada memang di Alkitab itu yang mengatakan janganlah kamu merokok. Tapi saya lupa, di dalam perjanjian lama, kalau nggak salah dalam Ulangan itu pernah tersirat di sana yang mengatakan pada suatu saat mulut orang itu akan mengeluarkan asap, dari mulutnya akan keluar asap, kira-kira seperti itu. Ya, cuman saya nggak berani menerjemahkan apakah itu maksudnya rokok yang dimaksud atau tidak. Saya juga tidak begitu ngerti maksudnya, saudara. Jadi sekali lagi, saudara-saudaraku, Alkitab memang secara letterlek nggak ada yang mengatakan nggak boleh kita melakukan hal itu. Tapi kita jangan lupa peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah juga itu juga menjadi peringatan buat kita. Ya, seperti kita sendiri kalau di mobil, ya saya nggak punya mobil, tapi kalau di mobilnya Pak Hari atau di mobilnya Pak Martin mungkin pasti tetap itu ada peraturan dilarang merokok. Betul ya Pak ya? Di ruang-ruang tertentu pasti juga ada peraturan yang mengatakan dilarang merokok. Di pom bensin pasti ada itu, besar itu ditulis, dilarang merokok. Nah, jadi disarankan, saudara, maksud saya di sana kan jelas tertulis bahwa hal-hal itu berarti memang tidak berkenan gitu. Pertama, selain tidak berkenan itu juga membahayakan, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu salah satu contoh, saudara, contoh kebiasaan buruk, ya, kebiasaan buruk. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebisa mungkin kita hentikan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu. Saudara, pernah sekali waktu saya menjemput sahabat yang baru keluar dari rumah sakit.
Jadi dia mau pulang pada hari itu dan saya sebagai sahabat saya pikir saya akan jemput dia. Nah, teman saya ini seorang perokok berat, saudara. Nah, pada waktu di lobi, ya ada ruangan dokter khusus, sebelah lobi itu dokter berpesan, karena dia mau pulang, sementara ngurus administrasi lain-lain sebagainya, dokter berpesan kepada dia, begini, Pak, Bapak harus berhenti merokok, jangan lagi ya, kalau Bapak ingin sehat. Tapi kalau Bapak ingin cepat mati, Bapak ke sini, Bapak kalau masih mau merokok lagi, nanti biar saya yang menanggung uang rokoknya. Saya beliin, Bapak mau berapa beli, berapa bungkus, berapa slot. Nanti saya yang tanggung, katanya seperti itu, saudara-saudara. Pokoknya Bapak enggak usah keluar uang, saya yang keluar uang. Kalau Bapak mau cepat mati, datang aja ke saya, tak beliin rokok sebanyak-banyaknya. Mau merek apa, tinggal omong, katanya seperti itu. Kenapa Pak Dokter mengatakan begitu kepada teman saya ini, saudara? Itu karena sebetulnya bahasanya orang jengkel kalau saya perhatikan. Jengkel melihat orang yang nggak bisa menjaga kesehatannya, menjaga dirinya sendiri dari kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Makanya dokter ngomong seperti itu. Ya karena memang dokter tahu setelah dianalisa penyakitnya ternyata ya dari itu, gitu loh. Jadi ingat saudaraku, tubuh kita ini kan bait Allah. Tubuh kita ini kan baitnya Roh Kudus. Sudah semestinya kita juga jaga, kita pelihara yang namanya kesehatan itu. Nah, saudara, di dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 12 berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semua berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Tuhan itu memang mengizinkan kita untuk melakukan apa saja. Ya. Makanya di kekristenan itu keren. Ya. Babi halal, anjing halal, monyet aja disikat. Toh. Apalagi kelelawar disikat. Kalau kita pergi ke Manado sana, saudara, ada satu namanya pasar ekstrim di sana. Hampir semua binatang yang berkaki 4 ada di sana, saudara. Semua mereka nikmati sedemikian rupa. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi semua itu berguna. Nah, di sini loh kita, saudara, diminta untuk menguji. Memang aku boleh melakukan ini. Memang aku boleh makan ini. Tapi ini kira-kira berguna enggak buat saya? Ini berguna enggak buat nama baik saya? Ini berguna enggak ya kalau buat keluarga saya? Jadi batu sandungan enggak ya kalau misalnya aku melakukan ini? Jadi penyakit enggak ya kalau misalnya aku makan ini? Dan lain-lain sebagainya. Disinilah letaknya, saudara, di mana Tuhan itu minta supaya kita menguji segala sesuatu. Ya. Tetapi sekali lagi dikatakan lagi dalam 1 Korintus 6 ayat 12 dikatakan, jangan kita membiarkan diri kita diperhamba oleh sesuatu apapun. Jangan sampai kita diperhamba, artinya kita menjadi budak, menjadi bulan-bulanan, seolah-olah kalau kita tidak makan daging itu ada yang kurang. Seolah-olah kalau kita tidak merokok ada yang kurang. Seolah-olah kalau kita nggak narkoba ada yang kurang. Seolah-olah kalau kita nggak ganja ada yang kurang. Nah, ini namanya kita sudah diperhamba, saudara-saudara.
Kita diperbudak. Saya pernah loh saudara, mendoakan orang yang narkoba, itu ngeri sekali loh saudara. Dia harus, waktu itu saya diminta sebagai mentor mengkonseling dia. Pernah sekali waktu, kita coba dia 2 hari, 3 hari tidak konsumsi narkoba. Ternyata seperti orang gila saudara. Seperti orang gila, dia bicara, sepertinya telinganya itu katanya ada yang bicara ribut. Dia jungkir balik, dia merasakan bagaimana tidak karu-karuan. Saya melihat sendiri, menakutkan. Seperti orang kesurupan. Ini karena dia sudah diperbudak, diperhamba oleh narkoba tadi, saudara. Dan itu benar-benar saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Sampai saya katakan kepada ibu tersebut, Bu, lebih baik sudahlah. Jangan lagi diberi. Bawalah ke panti rehabilitasi atau serahkan ke polisi supaya ditolong. Saya nggak tega melihat dia seperti ini. Mau sampai kapan lagi ibu membelanjakan uang dengan nggak sedikit, ya. Dan ibunya ini saudara nggak tega kalau udah melihat anaknya seperti itu dibeliin. Udah ngelihat anaknya sudah nggak karu-karuan dibeliin. Dan ini kan nggak mendidik saudara, membeli sesuatu yang sebetulnya itu penyakit, menyusahkan. Ya. Akhirnya saya bingung Pak, kalau saya bawa nanti ke polisi ditangkaplah anak saya. Enggak masalah Bu, yang penting sembuh, saya katakan seperti itu. Nanti kan direhab dulu lain sebagainya, ya mereka tahulah apa prosedur yang harus mereka lakukan demi untuk agar supaya anaknya ini sehat nantinya. Saya daripada ibu habis uangnya ndak karu-karuan untuk gitu-gitu, kan eman-eman, sayang-sayang. Nah, saudaraku, itu loh yang pertama. Itu kebiasaan buruk, saudara. Jangan sampai hal itu memperhamba kehidupan kita. Hal-hal yang tidak penting itu, saudara. Nah, kemudian di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Kebiasaan buruk yang kedua, saudara, mabuk-mabukan. Ya. Orang kalau sudah mabuk, biasanya bagaimana, saudara? Pasti ngomongnya seenaknya hidungnya, saudara. Ya, nggak jelas. Kebiasaan mereka adalah bersilat kata. Dan ingat, orang yang suka mabuk pada umumnya, saudara, itu sebetulnya sedang diperbudak dengan yang namanya alkohol. Alkohol itu memperbudak hidupnya. Nah, ini juga termasuk kebiasaan buruk. Dan lambat laun, saudara, ini akan menghancurkan kehidupannya. Makanya nggak sedikit orang mati kena liver, orang mati hatinya katanya gosong. Ya. Banyak saudara-saudara saya menemukan hal-hal semacam itu, saudara. Saya juga ya kasihan sebetulnya kalau melihat orang-orang seperti itu ya. Karena kalau udah mabuk ini pasti pembawaannya itu kayak seperti orang gila. Saya dulu waktu masih kecil masih di kampung. Itu ada satu sahabat, ya bukan sahabat, seorang bapak-bapak. Pekerjaannya itu saudara, mabuk setiap hari. Kalau udah mabuk, semua rumah orang dimasukin. Istri orang yang cantik, padahal di situ ada suaminya, dia nggak peduli, nekat aja masuk. Sampai istrinya kadang-kadang yang punya rumah itu istrinya lari, dikejar. Tapi namanya orang mabuk ngejar ya kita tahu, lari 5 langkah, 3 langkah udah jatuh, bangun, lari lagi jatuh, seperti itu modelnya. Kan itu jelek di pemandangan manusia, saudara. Orang-orang model seperti itu. Ya. Setelah itu berantem. Kalau ada hiburan senengnya
pasti mukuli orang. Padahal sudah mabuk, di sekali pukul aja sebenarnya udah geblak. Tapi ya itu tadi yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Itu obat laut akan menghancurkan kehidupannya, saudara. Dan betul, tidak lama. Ya, mungkin entah berapa lama setelah dia sering melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk itu, tidak lama mati, saudara. Dan matinya itu ya mati karena mabuk itu. Nggak tertolong lagi, saudara. Nah, oleh karena itu, ini juga salah satu kebiasaan buruk yang harus, kalau kita menemukan orang-orang tertentu, kita harus ingatkan ya, supaya segera menghentikan hal-hal semacam itu. Nah, memang ini jarang disinggung, saudara, di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebetulnya saya juga nggak pingin nyampaikan ini. Mana mungkin ada kita di sini yang suka narkoba sama mabuk ya. Masa misalnya Ibu Pungki main gitar sambil mabuk gitu. Haleluya. Oh, kan nggak mungkin ya Bu ya. Nah, itu kan namanya kalau Ibu Pungki nyanyi seperti itu berarti Roh Kudus, ada Roh Kudus di sana yang menguasai Ibu Pungki. Yang ketiga, saudaraku, ada lagi satu kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh manusia, yaitu tentang bersilat kata. Apa sih artinya orang yang bersilat kata ini? Orang bersilat kata ini orang yang suka nyindir, saudara. Ya. Orang suka nyindir, mengata-ngatai dengan cara yang jahat. Ya. Ya, intinya mereka melakukan pembicaraan dengan tinggi hati. Inilah termasuk orang-orang yang apa namanya itu tadi saya katakan di depan. Orang yang salah satu unsur dari apa yang dinamakan dengan kebiasaan buruk, saudara. Nah, bersilat kata pun ini akan mendatangkan fatal pada akhirnya kalau kita nggak bisa menjaga mulut kita. Sering sekali ini bisa menimbulkan kekacauan loh, saudara. Menyesatkan orang lain. Itu sebabnya di dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 14 firman Tuhan mengatakan apa? Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah. Agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Jadi, ingatkan, sadar, bila engkau bertemu dengan orang yang suka bersilat kata, saudara, ingatkan dia. Ngomongnya jangan ngaco, ngomongmu itu serampangan, ngomong itu jangan seenak mulut kita. Ya. Saya pernah menemukan, saudara, waktu saya sering, waktu anak saya masih TK ya, saya nganter sekolahnya cukup jauh, lumayan jauh, ada kurang lebih 5 km ke sana. Jadi setiap pagi saya antar. Nah, karena di rumah saya nggak sarapan, saudara. Saya sarapan di situ ada warung soto. Nah, jadi hampir setiap ada uang, ya nggak setiap hari, tapi kalau ada uang, saya sarapan di situ. Saudara tahu nggak? Di situ banyak ibu-ibu, ya ada juga bapak-bapak. Mereka bicarakan di situ, saudara-saudaraku, yaitu tadi, ngerumpi, bersilat kata. Sampai suatu ketika, saudara, kejadian deh. Warung yang ini dengan ya warung tetangganya ribut. Jadi merasa dirinya difitnah sampai akhirnya berujung kepada kepolisian. Oleh karena itu bersilat kata ini juga perlu kita jaga. Ya, jangan kita itu saudara sampai salah
apalagi mengatakan sesuatu yang itu belum tentu kebenarannya. Itu ada undang-undangnya. Ya, Pak Martin pasti tahu ya tentang hal-hal semacam ini. Ada undang-undangnya. Tapi sebelum undang-undang ada juga Tuhan sudah membuat undang-undangnya. Ya. Artinya apa, saudara-saudara? Karena ucapan kita itu bisa menjadi api yang membakar, tapi juga bisa menyejukkan, yang menyejukkan, menyenangkan. Makanya ada istilah, aku kalau ngomong sama itu seneng loh, enak loh rasanya. Wah, aku kalau ngomong sama itu, walah, ngomongnya kok kayak gitu itu, males. Katanya seperti itu, saudara. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar senantiasa mengingatkan, saudara. Mungkin ada teman-teman kita, ya, atau keluarga kita, atau saudara kita, tetangga kita, yang sering, ya, tidak bisa mengontrol ucapannya. Jangan sampai itu nanti fatal akibatnya, yang berujung pada sesuatu yang tidak menyenangkan pada diri kita. Amsal 15 ayat 27 bagian A berkata, siapa loba akan keuntungan siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya. Ini berbicara tentang judi, saudara. Ini berbicara tentang judi. Ini juga satu kebiasaan buruk. Ya. Hukum Allah adalah kasih, betul. Dan kasih pasti tidak mau merugikan orang lain. Itu pasti. Nah, apa kaitannya dengan judi, saudara-saudara? Siapa loba? Loba itu serakah, rakus. Serakah, rakus, apalagi ya loba. Ingin menguasai, ingin untung banyak, tapi dengan cara yang tidak halal. Ya, dengan cara yang gampang, tidak mau bekerja untuk mendapatkan uang yang halal. Dan yang seperti ini katanya mengacaukan rumah tangganya, saudara. Berjudi itu sama artinya kita menginginkan sesuatu yang adalah milik orang lain dengan cara yang tidak halal. Menginginkan uang seseorang tapi dengan cara bertaruh, berjudi. Ya. Amsal 28 ayat 25, orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Nah, oleh karena itu pilihlah untuk percaya kepada Tuhan daripada kita melakukan tindakan-tindakan yang merugikan baik orang lain namun diri kita juga. Jadi hindari semua itu, Bapak Ibu. Apa kebiasaan buruk yang ada pada diri kita? Ya, tentu banyak, saudara. Selain perilaku tadi, banyak, saudara-saudara. Ada begitu, saya punya teman, saudara, waktu itu ada kebiasaan buang angin juga sembarangan, saudara-saudara. Orang kentut itu kan bau, ya, saudara-saudara. Tapi kadang-kadang ini orang kentut nggak sopan. Kentut bukannya malah ditahan biar nggak bunyi, tapi malah dibesar-besarin. Buat. Ini orang kenapa gitu batin saya. Ini juga sesuatu yang nggak sehat, saya pikir, kebiasaan buruk seperti ini. Jadi kentut sembarangan. Kadang-kadang ada yang anginnya digenggam, lalu dikasihkan ke mulutnya orang lain. Ada yang seperti itu, saudara. Ini kan jorok. Ini kan jijik, saudara-saudara. Kok bisa seperti itu manusia, pikir. Kemudian ada lagi orang yang suka ngupil sembarangan, misalnya, saudara. Bukan masalah ngupil. Kadang-kadang pas lagi jalan, itu kotorannya ditempelkan ke pakaian temannya, kan itu jorok, saudara. Dilihat banyak orang juga kan aneh. Ini kebiasaan-kebiasaan buruk
yang jarang sekali disinggung, saudara-saudara. Tapi itu enggak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita lepaskan diri kita dari semua itu, saudara. Bila perlu, kita matikan kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada dalam diri kita. Apa itu, saudara? Saya enggak tahu kebiasaan buruk saudara itu apa. Saudara juga enggak tahu kebiasaan buruk saya apa. Tapi yang pasti, saudara-saudara, yuk kita belajar hidup berkenan. Karena kebiasaan-kebiasaan buruk itu juga salah satu diperhitungkan oleh Tuhan. Apakah kita berkenan di hadapannya atau tidak? Ya. Oleh karena itu, mari kita matikan, saudara, kebiasaan buruk itu supaya setiap kita berkenan di hadapan Tuhan. Saya kira itu saja ya yang saya sampaikan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, ampuni kami apabila kami sering menjadi batu sandungan, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan di depan mata orang, sehingga kami mendapatkan satu penilaian atau track record yang tidak baik di hadapan sesama kami. Tuhan, dan itu membuat kami secara tidak sadar menghalangi berkat Tuhan datang kepada kami. Ampuni kami, dan biarlah pagi hari ini kami mau belajar, Tuhan, menyikapi kebiasaan-kebiasaan hidup kami lebih positif lagi, tidak sembarangan, tidak serampangan, tapi lebih ya Tuhan, beretika, lebih bersopan santun, sehingga sungguh dalam diri kami ada Kristus, ada Yesus yang tampak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami kembalikan pagi hari ini ke dalam genggaman tangan Tuhan. Kami percaya kami akan diatur, dipimpin untuk mengakhiri hari ini dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. 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 Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih untuk firman-Nya, Pak Pendeta. Kita akan masuk di doa syafaat. Ibu Neneng.